Tunggu dia Jo, mati. Selamat siang anak-anak kami kelas 9, tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kesehatan dan berkat yang kau berikan kepada kami. Ajari kami, tuntun setia langkah kami. Santo Yosef, doakanlah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kami semua, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Kita masuki materi pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar menyajikan atau menulis teks diskusi. Tujuan pembelajaran ada 2. 1. Langkah-langkah menulis teks diskusi. Yang kedua, struktur kebahasaan pada teks diskusi. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, kamu harus terlebih dahulu paham apa itu yang dimaksud dengan diskusi. Diskusi adalah suatu teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Sedangkan yang kedua adalah pokok pikiran. Pokok pikiran itu sama itu dengan gagasan pendapat, yaitu gagasan pendapat adalah semua sisi dievaluasi sebab menentukan keputusan. Teks diskusi dapat menguji topik kontroversial atau menggunakan argumen secara langsung terhadap topik dan harus meyakinkan. Itulah yaitu pengertian dari diskusi dengan pokok pikiran. Sekarang kita masuki materi kita yang pertama, yaitu langkah-langkah menulis teks diskusi. Ada 5. Yang pertama menentukan topik, sedangkan yang kedua menentukan tujuan, dan yang ketiga adalah mengumpulkan data. Yang keempat menyusun kerangka tulisan, dan yang kelima mengembangkan kerangka tulisan. Kita masuki bagian yang pertama, yaitu menentukan topik. Menentukan topik yang benar, kita menentukan topik yang benar-benar dikuasai agar tidak kehabisan bahan dalam pengembangannya, sehingga menjadi sebuah teks yang utuh. Setelah kita menentukan topik, kita tentukan tujuannya. Untuk menentukan tujuan, kita harus menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pertimbangan berbagai pendapat, baik dari pihak pro maupun kontra, agar berdasarkan jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itulah menentukan topik dan menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data, kita harus yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar mampu meyakinkan pembaca. Sedangkan yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Setelah kita kumpulkan data tadi sebanyak-banyaknya, baik itu yaitu berupa fakta atau bukti atau pendapat, maka kita susunlah kerangka menjadi sebuah tulisan yang baik dan benar. Sebagai acuan pengembangan ide sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang telah kita susun. Selain itu, menyusun kerangka juga teks diskusi disusun secara runtun dan sistematis. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan.
Kita tadi sudah menentukan topik, sudah menentukan tujuan, sudah mengumpulkan data, juga menyusun kerangka tulisan. Sekarang kita kembangkan menjadi sebuah kerangka tulisan. Untuk mengembangkan kerangka tulisan, berdasarkan kerangka tulisan yang telah disusun, dapat mengembangkan menjadi teks diskusi yang utuh dan lengkap. Itulah materi kita yang pertama, langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yang kedua, struktur teks diskusi. Perhatikan teks berikut. Di dalam teks pertama ini, yaitu pendahuluan topik yang kita bahas di dalamnya. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam paketnya. Begitu praktis dan mudah. Bahkan seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Itulah sebagai pendahuluan dari teks tersebut. Kita masuki yang berikutnya, yaitu untuk menentukan gagasan utama dari teks berikut. Gagasan utama itu kita dapati di awal paragraf, ada yang di tengah dan juga di akhir. Tapi yang sering muncul gagasan utama itu adalah di awal dari paragraf. Kamu harus bisa menentukan mana di situ kalimat yang berisi yaitu gagasan utama dari teks berikut. Secara medis, mengkonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi yang di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Untuk gagasan utama dari teks tersebut adalah mengonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Kita dapati di awal dari paragraf. Sedangkan yang berikutnya, baca teks berikutnya, yaitu argumen yang isinya kontra. Ya, kira-kira mana di sini argumen yang berisi kontra dalam teks tersebut? Kamu harus bisa nanti untuk menentukannya. Mie instan juga mengandung lemak. Jenis senyawa tersebut akan meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko diabetes. Obesitas merupakan salah satu faktor pemicu munculnya diabetes. Meningkatkan kadar lemak dalam tubuh kita secara drastis akan menyebabkan sistematis insulin. Padahal insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengkontrol jumlah gula dalam tubuh. Oleh karena itu, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Argumen kontra di situ adalah kalimat lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Sedangkan argumen pro, ya, argumen pro berarti yang mendukung, ya. Perhatikan teksnya. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berdampak bahwa tak masalah apabila mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie instan juga bisa menghemat waktu selama tidak dijadikan sebagai menu. Mie instan bercampur nasi bisa dijadikan menu sekalipun tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan.
Argumen pro di sini di dalam kalimat tersebut kita dapati pada kalimat tak masalah apabila makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Yang terakhir kesimpulan struktur teks diskusi. Kesimpulannya adalah kalau memang bahwa makan mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengkonsumsinya. Kalau hanya sekali dikonsumsi sebagai selingan, mungkin risikonya tidak terlalu fatal. Namun, kalau terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah kesimpulan dari struktur teks diskusi tadi. Sekarang, supaya kami lebih paham untuk menulis teks diskusi dengan langkah-langkahnya, juga struktur kebahasaannya, kerjakanlah tugas berikut ini. Perhatikan gambar berikut, amati, simak, supaya kamu bisa yaitu menjawab soal-soal yang ibu berikan. Soal yang pertama, tentukan isu atau permasalahan yang lagi aktual di dalam gambar tersebut. Amati gambar itu. Yang kedua, tulis argumen pro, kontra, dan saran atau solusi terhadap permasalahan yang kamu pilih. Baru yang ketiga, tulislah yaitu teks diskusi sesuai dengan langkah-langkah menyajikan teks diskusi. Baru yang keempat, berikanlah judul yang menarik dari gambar tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.